Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Putra Pradana dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan NIM 2014480018. Di sini saya akan mewawancari salah seorang pelaku usaha UMKM di Sriharjo, Imogiri, Bantul. Yang pertama, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ristia Miftah Mutakin. Di sini saya sebagai salah satu pendiri dari helm custom, namanya Freedom Custom. Oke, baiklah. Yang kedua, apakah nama usaha UMKM yang Anda tekuni saat ini? Bisakah Anda memperkenalkan? Jadi saya bergerak di bidang pembuatan helm custom dengan brand yang saya buat, yaitu namanya Freedom Custom. Freedom yang artinya bebas, jadi saya menginterpretasikan bahwa kita memiliki kebebasan dalam berkarya, salah satunya melalui helm sebagai salah satu barang yang sering kita pakai terutama saat berkendara. Seperti itu. Jadi brand yang saya buat namanya Freedom Custom, seperti itu. Baiklah, Mas Tia. Pada pertanyaan yang ketiga, apakah usaha UMKM ini milik Anda sendiri? Iya, jadi usaha ini saya jalankan sendiri. Untuk penggagasnya memang saya sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya saya juga dibantu beberapa rekan terkait dengan pembuatan bahan dan proses produksinya. Jadi saya juga intinya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang mempunyai usaha juga yang bisa mendukung usaha saya, seperti itu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama Anda menekuni usaha helm custom ini? Untuk waktunya kurang lebih 1 tahun sudah berjalan. Jadi awalnya dulu saya sebenarnya jualan helm jadul, helm lawas, helm di era tahun 90 80-an. Biasanya itu hadiah dari motor, souvenir motor gitu. Nah itu saya rekondisi, saya perbaiki lagi biar bisa dipakai lagi, biar nyaman dipakai lagi. Namun seiring berjalannya waktu saya juga melihat peluang bahwasanya terbatasnya mungkin bahan yang didapat di pasaran, di pengepul, di tempat-tempat yang terdapat memungkinkan saya mendapatkan helm lawas seperti itu sangat terbatas. Jadi saya menambah satu peluang lagi melalui helm custom, seperti itu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apakah alasan Anda sehingga dapat menekuni usaha ini? Awalnya sebenarnya dari hobi ya. Jadi dulu memang saya sering ya yang seperti saya ceritakan tadi, awalnya saya main helm lawas, helm jadul seperti itu. Itu karena kesukaan saya sendiri terhadap barang-barang lawas, barang-barang jadul. Entah kenapa saya, di pandangan saya, ketika melihat sesuatu yang sudah nggak ada di era saat ini yang dulu pernah ada, itu menjadi satu kelebihan gitu loh. Kalau kita bisa pakai barang yang udah lama tapi masih bisa dipakai, menurut saya itu suatu kelebihan di mana barang itu masih mempunyai nilai jual. Jadi awalnya memang cuma dari sekedar suka, saya koleksi beberapa yang menurut saya, karena ada namanya kayak forum pecinta helm lawas di Indonesia. Jadi itu beberapa helm itu ada istilahnya rare atau langka. Jadi bisa dikatakan kalau kita bisa punya helm itu walaupun susah, tapi merupakan kepuasan tersendiri. Jadi walaupun barang lama, barang jadul, tapi ada penggemarnya juga, punya nilai jual juga. Karena semakin tua biasanya kalau nggak beberapa edisi tertentu itu
di kalangan pecinta helm jadul di forum itu bisa dikatakan satu helm langka. Nah dari situ kemudian saya mencoba mendalami, kemudian saya juga berusaha untuk mengikuti perkembangan di mana saat ini banyak sedang tren naik daun juga motor-motor lawas, motor-motor jadul, motor custom. Jadi saya mengikuti seperti jadi bisa dikatakan sinkron antara sekarang yang berkembang saat ini motor lawas, motor custom, dan saya juga bermain helm lawas. Jadi saya memanfaatkan peluang yang ada buat saya mencoba, istilahnya awalnya saya cuma jualan, cuman ini sudah saya jadikan usaha sendiri. Seperti itu. Tentunya sangat menarik ya. Pada pertanyaan selanjutnya, siapa saja target pasar untuk penjualan helm custom ini? Umumnya tentu pengguna kendaraan, maksudnya pengguna motor, terutama motor-motor lawas dan motor custom. Itu umumnya ya, yang target utamanya saya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tren di kalangan anak muda saya juga melihat mereka walaupun bukan pecinta motor lawas ataupun pencinta dunia custom, tapi walaupun cuman ya mengikuti tren, biasanya kadang mengetahui temannya pakai helm lawas, brand lawas, itu sepertinya menarik. Jadi kemudian timbul ketertarikan, akhirnya beli seperti itu. Beberapa kali saya menemukan seperti itu. Jadi belum tentu anak-anak pecinta motor atau pecinta custom, tapi umumnya memang itu yang saya target, pasar utamanya pecinta motor dan pecinta dunia custom. Baik, selanjutnya berapa target produksi untuk pembuatan helm custom dalam sehari? Untuk saat ini saya masih sistemnya pre-order. Jadi untuk helm custom saya sesuai permintaan. Ketika nanti ada orderan baru saya kerjakan. Ya kemungkinan masih tergolong kecil ya. Tapi untuk skala produksi sebenarnya sudah bisa saya untuk produksi dalam jumlah banyak, karena saya juga menggandeng beberapa rekanan yang membantu produksi saya. Jadi sebenarnya kalau dikejar untuk produksi tinggi pun bisa, tapi untuk sistem saat ini saya masih sesuai permintaan pelanggan, pembeli. Jadi ketika ada orderan masuk baru saya kerjakan. Tapi kadang ketika melihat peluang, melihat pasar, ada jenis tertentu helm yang sedang naik penjualannya, biasanya saya ready stock, membuat stok seperti itu. Untuk pengerjaannya, kemampuan produksi normalnya kalau pas nggak banyak ya sehari saya bisa buat 4-5 helm custom. Lalu untuk proses pemasaran helm custom ini, Anda menggunakan media apa? Instagram atau WhatsApp? Saya cuma menggunakan satu akun sosmed untuk pembuatan feed dan penjualan melalui Instagram. Itu untuk promosinya, juga untuk ordernya bisa melalui Instagram, kemudian bisa juga melalui WhatsApp. Bisa juga untuk marketplace saya baru merintis melalui Shopee, jadi pembeli nanti bisa melakukan pembelian lewat marketplace, tidak harus langsung melalui kontak langsung ke WhatsApp ataupun ke Instagram. Baiklah, untuk nama Instagramnya boleh tahu, Mas? Nama Instagram freedom.cstm.
Itu nanti bisa di search. Dalam pembuatan helm custom ini, bisakah menceritakan sedikit tentang proses pembuatannya? Untuk proses pembuatan helm itu ada, saya bagi menjadi 3 proses saja ya Mas. Iya. Jadi yang pertama kita pembuatan bahan. Itu pembuatan bahan itu kita cetak, karena helm custom ya, helm custom itu istilahnya helm yang bisa kita buat sesuai keinginan sendiri. Biasanya tidak banyak di pasaran atau dibuat dalam produksi pabrik. Jadi kita bikin handmade dari cetakan bahan itu menggunakan serat fiber dan resin. Nah itu kita cetak, ya makan waktu sehari bisa lah, maksudnya langsung jadi bisa dicetak. Kemudian nanti setelah bahan jadi sudah selesai cetak, kemudian kita lanjutkan ke proses pengecatan. Pengecatan itu yang mungkin cukup memakan waktu karena proses pengecatan yang juga bertahap, ada epoxy, kemudian cat dasar, kemudian nanti finishing clear seperti itu. Dan yang proses terakhir yaitu perakitan. Perakitan itu kita pemasangan busa, tali, karet dan lain-lain. Itu ya untuk pemasangan bisa dalam hitungan jam, perakitan bisa dalam hitungan jam. Yang agak memakan waktu memang proses pengecatan, itu bisa 2 atau 3 hari tergantung cuaca juga. Baiklah, selanjutnya, apakah kesulitan Anda dalam pembuatan helm custom ini? Kesulitan sebenarnya tidak ada sih ya Mas. Maksudnya selama saya melakukan usaha ini sebenarnya saya juga dalam riset, jadi saya memperbaiki, meningkatkan kualitas produksi. Jadi diharapkan semakin kesini produk yang saya hasilkan itu semakin maksimal, semakin bagus, mencari standar sendiri. Mungkin yang menjadi hambatan atau bukan hambatan sih, jadi karena ini helm custom bukan helm produksi pabrik, jadi kita terbatas untuk label standar. Ya istilah SNI-nya. Iya. Kalau sebenarnya kalau dari segi bahan itu kuat, tapi untuk masuk ke proses pembuatan pengecekan standar nasional yang mungkin kita mengalami kesulitan karena kita istilahnya produksi rumahan ya. Iya. Jadi mungkin agak sulit untuk mendapatkan sertifikat standarnya. Tapi untuk bahan sendiri sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa mahasiswa juga terkait kekuatan bahan yang digunakan. Iya. Jadi dari situ kita juga bisa mengetahui bahan helm yang kita produksi itu kekuatannya sejauh mana. Nah itu setidaknya itu juga bisa membantu kita dalam membuat bahan. Jadi ketika mungkin itu sudah standar sesuai dengan penelitian, ya itu mungkin bisa kita pakai untuk produksi selanjutnya seperti itu. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, apakah harapan Anda ke depannya tentang usaha helm custom ini? Yang pertama mungkin saya harapkan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena ini helm custom, helm produksi rumahan, mungkin nanti ketika kedepannya bisa dibantu juga untuk beberapa pihak terkait dalam hal standarisasi helm. Jadi itu menjadi nilai lebih dari produk yang kita buat ketika sudah mendapatkan label standar. Karena walaupun sudah aman, sudah banyak kita gunakan, sudah bagus, tidak kalah dengan produksi pabrik, tapi kalau belum ada sertifikat kita belum bisa
menyampaikan juga kalau ini sudah SNI. Kita hanya bisa menyampaikan kalau ini sudah seperti helm yang beredar yang dibuat di pabrikan, ya sudah beredar di pasaran seperti itu. Terus mungkin harapan keduanya ya semoga usaha seperti ini lebih dikenal di masyarakat, terutama tidak hanya pecinta motor saja, tapi secara umum bahwa produk yang kita buat itu beda dari yang lain, beda, tidak banyak di pasaran, jadi bisa kita custom sesuai keinginan, dari mungkin warnanya, kita bisa buat motif busanya dan lain-lain, jadi bisa kita buat sesuai dengan request atau kemauan dari pembeli, seperti itu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Tia yang telah berkenan untuk saya wawancarai. Tentunya usaha ini sangat menarik bagi kita semua. Sekian wawancara saya dengan salah satu pelaku UKM di Serajo Imogiri Bantul. Sekian dan terima kasih.